Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda ila yaumil qiyamah. Amin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semuanya nikmat yang kita nikmati setiap saat. Wabil khusus nikmat iman dan Islam. Dua nikmat itu yang akan membuat kita selamat di dunia dan akhirat. Salawat dan salam semoga selalu tersurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga dengan kita selalu bersolawat, kita menjadi orang-orang yang nantinya akan dibela oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, saya masih ingin menyambung apa yang saya sampaikan tadi malam tentang akibat lemahnya keturunan kita. Allah berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim fattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaknya orang-orang mukmin itu khawatir meninggalkan anak cucu yang lemah. Kekhawatiran ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Islam justru sedang menguat. Ketika justru umat ini sedang dipimpin oleh Nabiullah yang agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di bawah kepemimpinan beliau manusia sedang mengalami peradaban yang semakin maju. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus di abad pertengahan antara 600 tahun yang ke-600 dari Masehi. Kalau beliau lahir 571 Masehi dan umur beliau 40 tahun ketika diutus, artinya 600 lebih sedikit. Tahukah bahwa di saat itulah separuh manusia di Eropa sana sedang mengalami apa yang disebut sebagai the Dark Age atau abad kegelapan. Abad kegelapan yang dimaksud di sini, yang kita biasa menyebutnya zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah terjadi di Makkah, di Madinah dan sekitarnya. Orang-orang Quraisy dan suku-suku di sekitar sana disebut sebagai abad jahiliyah karena belum ada Kanjeng Nabi waktu itu. Setelah ada Kanjeng Nabi, kemudian beralih dari abad jahiliyah menjadi abad modern karena ada Islam masuk ke situ. Tapi di Eropa kaum muslimin, justru ketika itu
adalah abad kemunduran yang luar biasa sampai tahun yang ke-1000. Jadi sampai 500 tahun berikutnya lebih. Bahkan sampai 1700-an baru mulai di Eropa ada yang disebut sebagai Renaissance alias kelahiran kembali. Dari situ mulailah abad modern di mana orang-orang Eropa kemudian maju kehidupan peradabannya. Apa yang menyebabkan Eropa maju? Apa yang menyebabkan Eropa mundur menjadi abad ke-8? Apa yang menyebabkan Islam maju? Dan apa yang menyebabkan Islam mundur hingga hari ini? Adalah apa yang diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dikerjakan oleh kaum mukminin. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Ketika anak cucu kita menjadi anak cucu yang lemah. Lemah karena apa? Sebagaimana tadi saya sampaikan, abad pertengahan, awal abad pertengahan di daerah Madinah menjadi abad keemasan, menjadi abad yang mulai peradaban manusia ini menjadi begitu cerah karena adanya Al-Quran, kaum muslimin. Karena diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diutusnya Nabi berarti turunnya Al-Quran. Di saat yang sama di Eropa, manusia dikungkung dengan ajaran-ajaran gereja. Sama-sama menggunakan ajaran agama, tapi hasilnya berbeda. Karena Eropa menggunakan doktrin agama melebihi pemerintahan raja-raja, menyebabkan mereka masuk ke abad ke-8 sampai keluar kembali ketika Renaissance. Tapi di Saudi, bukan Saudi, di daerah Madinah dan sekitarnya, manusia menjadi cerah karena menggunakan agama, menggunakan Al-Quran sebagai jalan hidupnya. Di sini kaum muslimin perlu mengambil garis merah bahwa yang membuat manusia ini menjadi kuat, peradaban menjadi kuat adalah Al-Quran. Bukti nyatanya adalah ketika Islam masuk ke Cordoba. Cordoba itu Spanyol ya. Masuk ke Spanyol tahun 929, menyebabkan Spanyol mulai mengalami kemajuan sampai di saat Eropa memenangkan peperangan-peperangan terhadap Islam 1900-an, mereka terus maju, sementara Islam terus mundur. Karena apa? Karena itu tadi, tidak khawatir meninggalkan anak cucu yang lemah. Mundurnya Islam, tenggelamnya Turki Utsmani adalah karena anak-anak cucu kaum muslimin meninggalkan agama mereka dan berebut kekuasaan, berebut dunia, berebut warisan. Dan itu, tradisi itu ternyata tidak pernah berhenti hingga sekarang. Maka mulailah kita mengambil pelajaran dari itu. Jangan sampai kita biarkan anak cucu kita tidak mengenal Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan sebuah penjagaan terhadap Al-Quran dengan beliau. Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami yang menurunkan al-dzikra, yakni Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami juga yang akan menjaganya. Kaum muslimin,
Allah akan menjaga Al-Quran sampai pada saatnya. Menjaga Al-Quran artinya apa? Artinya masih akan terus ada orang yang menghafal Al-Quran. Selama ada orang yang menghafal Al-Quran, maka lajnah pentashih Al-Quran pasti akan ada di berbagai negara. Tapi ketika anak cucu kaum mukminin ini tidak lagi memperhatikan Al-Quran, tidak menghafalkannya, tidak mengimplementasikan apa yang mereka hafal, apa yang mereka pelajari di dalam kehidupan mereka, maka runtuh semuanya. Pada saat itulah hilang Al-Quran, dicabut dari dunia. Dicabutnya Al-Quran bukan hilangnya tulisan-tulisan di Al-Quran, di mushaf itu akan tetap ada. Mushaf itu yang pernah dicetak, dia tidak akan pernah hilang, dia akan tetap ada di sana. Tapi tidak ada orang yang bisa membacanya karena ilmunya hilang. Ini yang dikhawatirkan, karena ketika itu terjadi, kiamat datang saat itu. Kiamat hanya akan datang pada orang-orang yang tidak bisa mengucapkan Allah, yang tidak mengenal Allah. Padahal kita mengenal Allah dari mana? Kita mengenal Allah dari Al-Quran. Maka pesan saya, marilah kita didik anak kita supaya menguasai Al-Quran, supaya belajar Al-Quran, supaya memahaminya, syukur-syukur menghafalkannya, sehingga kita akan memperpanjang umur dunia. Kita akan meninggalkan anak-anak cucu kita tidak dalam keadaan lemah, tapi akan ditinggalkan dalam keadaan yang kuat, sehingga peradaban akan maju kembali. Di akhir zaman, sebelum kiamat akan terjadi, akan ada dunia ini dipimpin oleh seorang imam yang menjalankan syariat Islam. Itu akan terjadi manakala masyarakatnya juga membawa Al-Quran. Tidak akan mungkin itu terjadi kalau masyarakatnya masih seperti ini. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.